Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membuat penjelasan mengenai tulisan saya di blog, yaitu tentang structure and written expression. Apa? Tentang structure and written expression. Jadi structure and written expression itu adalah section 2 dalam pengerjaan TOEFL. Di TOEFL kan ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah listening comprehension, yang kedua adalah structure and written expression, yang ketiga adalah reading comprehension itu sendiri. Tapi pada video kali ini saya akan fokus kepada structure dan written expression, dan pada video-video saya selanjutnya saya akan membahas tiap skill yang harus kita kuasai sebelum kita mengambil tes TOEFL itu sendiri, terutama di structure and written expression. Jadi untuk video yang pertama kali ini kita tidak akan membahas masalah skill terlebih dahulu, soalnya kita akan memperkenalkan tentang jenis soal dan kain-kain apa yang ada di dalam structure and written expression. Begitu juga dengan time-nya, yaitu waktunya. Begitu juga dengan jumlah soal di TOEFL itu sendiri. Untuk soal, kalau yang di listening itu kan terdiri dari 50 soal. Yang di reading juga 50 soal. Lah, khusus untuk structure and written expression hanya ada 40 soal. Oke, kita lanjut ya. Saya tulis di sini. Structure and written expression. Dari judulnya saja bisa kita ketahui, teman-teman. Jadi judulnya saja bisa kita ketahui bahwa bagian dari soal ini, soal structure and written expression, tentu ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian structure, dan bagian written expression itu sendiri. Kita akan bahas mengenai structure itu sendiri. Dikarenakan waktu mengerjakan, kalau istilahnya anak-anak itu kan grammar ya. Dalam waktu mengerjakan grammar atau structure and written expression ini ada sekitar waktu dalam mengerjakan soal structure and written expression itu ada 50 menit. Jadi 1 jam kurang 10 menit. Jadi waktu pengerjaan pertanyaan question and written expression itu ada 50 menit yang terdiri dari 40 soal. 40 soal. Saya tulis ini ya, 40 soal. Yang mana 40 soal tadi 1 sampai 15 adalah bagian dari structure itu sendiri. Dengan ciri-ciri soalnya adalah nanti ada bagian di dalam structure atau di dalam soal itu yang kosong dan disediakan 4 pilihan ganda A, B, C, dan D. Jadi bentuk soalnya itu seperti ini. Bisa dilihat dengan jelas. Ini bagian yang kosongnya. Kemudian di sini ada sambungan dari yang kosong tersebut. Lah nanti tugas kita sebagai orang yang mengerjakan soal, kita disuruh memilih di antara keempat ini. 1, 2, 3, 4. Dimana di antara 4 ini yang benar. Jadi model soal untuk structure itu seperti itu. Dan perlu diingat bahwa di bagian structure ini ada bagian yang paling mudah,
more easiest, EASI, yaitu yang nomor 1 sampai nomor 5. Dan ada bagian yang paling susah, yaitu bagian 11 sampai 15. Nah, bagian yang kedua di dalam structure and written expression itu, selain structure, itu adalah written expression. Written expression. Dan contoh soal dari written expression nanti itu ada beberapa kata atau beberapa frasa yang akan digaris bawahi. Kemudian tugas dari orang yang mengerjakan TOEFL itu adalah menggarisbawahi atau memilih 4 kata yang salah satu di antara 4 kata yang membuat kalimat itu menjadi benar. Oke, jadi ini contohnya. Contoh di example 1, example 1. The 4 string on a violin are turned in fifths. So, ada beberapa kata yang digarisbawahi, yaitu di sini the sebagai A, string digarisbawahi terus B, R digarisbawahi ini C, turn D. Jadi tugas dari kita, yaitu orang yang mengerjakan TOEFL, itu adalah memilih di antara ini, di antara A, B, C, D, mana yang salah, mana yang membuat sentence ini menjadi salah. Dan jawaban yang membuat sentence ini menjadi salah adalah jawaban B. Kenapa kok B? Dikarenakan jelas bahwa di sini ada 4, ada 4, otomatis dia bukan singular. Otomatis stringnya harus ditambah S pada akhirnya. Pada akhir kata tersebut, maksudnya seperti itu. Written expression ini terdiri dari terdiri dari 25 soal yang dari 16 sampai 40. Dan tentu soal paling gampang adalah 16 sampai 20. Dan yang paling susah adalah soal nomor 35 sampai 40. Nah, dikarenakan masalah kita dalam mengerjakan soal structure and written expression selain dari pertanyaannya sendiri yang susah, kita juga dibatasi oleh waktu pengerjaan, yaitu hanya 50 menit. Only 50 menit. Hanya 50 menit. Sehingga kita memerlukan beberapa strategi. Beberapa strategi kita perlukan untuk supaya apa? Semua jawaban bisa kita jawab. Walaupun ada jawaban yang tidak benar atau belum, kita tidak puas cara menjawabnya itu sendiri. Strategi yang pertama adalah kita tulis general strategi. Apa aja strategi umumnya? Yang pertama, kita harus familiar dengan directionnya, pengarahannya. Maksudnya soal ini
perintahnya apa sih, soal ini perintahnya apa sih. Nah, kita itu harus paham itu sebelum kita mengerjakan tugas. Sebelum mengerjakan soal maksudnya. Jadi ketika di dalam soal udah kita gak usah bertanya lagi mengenai direction dari soal itu sendiri. Soalnya kita sudah paham. Nah, itu bisa menghemat waktu. Pertama adalah be familiar. Kita harus familiar dengan direction atau pengarahannya. Yang mana tentu pengarahannya adalah kalau di structure kita disuruh untuk memilih di antara 4 pilihan ganda yang di written expression, kita harus memilih mana kata yang digarisbawahi yang membuat kalimat tersebut menjadi salah. Yang kedua adalah begin with the easiest one. Maksudnya adalah mulai dengan pertanyaan yang paling gampang. Otomatis kalau kita pakai strategi begin with easiest question, otomatis kita akan mengerjakan yang easy terlebih dahulu di bagian structure. Baru itu kita mengerjakan diisi di bagian written expression. Baru setelah itu kita lanjutkan di bagian yang tidak hard dan tidak easy. Kan easy tadi kita sudah kerjakan ya. Otomatis kalau di structure otomatis dari nomor 6 sampai nomor 10. Kalau di written expression dari nomor 21 sampai nomor 34. Setelah itu ada lagi nomor 3, general strategy. Never leave any question blank. Never leave maksudnya apa? Jangan pernah untuk tidak menjawab soal. Paling gampang itu. Walaupun waktunya sudah habis atau mepet, setidaknya kita tetap mengisinya. Soalnya ada 2 kemungkinan kalau mengisi walaupun kita ngawur. Yang pertama itu bisa berarti benar kalau kita beruntung, dan kemungkinan salah. Kalau kita positif tidak mengisi, otomatis hanya ada satu kemungkinan, ada satu kepastian, yaitu jawaban tersebut pasti salah. Dan kita tidak perlu khawatir, karena dalam pengerjaan TOEFL, terutama di structure and written expression itu tidak ada pengurangan nilai bagi jawaban yang salah. Jadi itu aja. Oke, tadi videonya kepotong ya. Sebelum kita akhiri video ini, saya akan mereview ulang supaya lebih mudah difahami. Yang pertama tentang structure and written expression. General strateginya adalah kita harus be familiar with a direction. Kita harus familiar dengan directionnya sebelum mengerjakan soal, sehingga kita tidak bingung ketika berada di dalam soal. Yang kedua, begin with easiest question. Kita harus memulai dengan soal yang gampang. Yang tentu yang di structure ini yang isi adalah yang 1 sampai 5, yang di written expression yang isi adalah nomor 16 sampai 20. Jadi kita harus mengisi yang lebih gampang dulu supaya tidak mengurangi waktu atau membuang-buang waktu. General strategis yang ketiga adalah never leave any question blank in answer sheet. Jadi jangan pernah tinggalkan jawaban kita dalam keadaan kosong. Dikarenakan ya tadi yang saya jelaskan bahwa tidak ada pengurangan nilai dalam pertanyaan yang salah. Jadi tenang saja. Ya, itulah yang saya bisa jelaskan. Tujuan dari pembentukan atau pembuatan video ini itu untuk memberikan
gambaran lanjutan tentang tulisan yang saya tulis di blog saya. Kalau teman-teman masih bingung, masih belum paham, teman-teman bisa baca dulu blog saya. Setelah itu baru mengikuti penjelasan saya di video ini. Terima kasih sudah menyimak dan bye-bye.